Dah sedia semua? Dah, cikgu. Okey, jalan. Dengan abang kadada, kong berjumping-jumping. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Kapan mereka akan menerima yang termin kedua, Pak? Gelombang 2 kan termin pertama 1,2, Pak. Nah, 1,2 lagi kapan nih, Pak? Mulainya, Pak. Mungkin kalau rekeningnya bermasalah itu seperti apa, Pak? Mereka harus lakukan, Pak? Ya minimal langkah-langkah yang harus dilakukan. Halo rekan akar, ini video untuk kamu. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi gaji atau upah untuk pekerja buruh. Kita berdua, saya Ferdi Ferdiansyah dan Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial Bapak Aswansah, kita berdua akan ngobrol terkait bantuan subsidi gaji atau upah. Mungkin rekan akar belum menerima atau sudah menerima? Silakan komen di bawah ini. Kita berdua akan ngebahas masalah-masalah yang terjadi, masalah-masalah bantuan subsidi gaji atau upah penyaluran kan banyak di medsos nih Pak Swan. Ya. Bantuan subsidi gaji upah saya belum menerima atau banyak sudah menerima tapi kapan termin selanjutnya gitu, banyak yang bertanya terkait itu Pak. Sebenarnya apa sih bantuan subsidi gaji atau upah Pak? Ya. Baik, terima kasih Bung Ferdi. Jadi masalah BSU ini, bantuan subsidi gaji upah, ya, yang merupakan suatu inisiasi dari pemerintah yang mana kita tahu bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini banyak keterpurukan ya, khususnya di sektor pekerjaan yang berdampak pada pekerja buruh. Nah, untuk ini bagaimana pemerintah memberikan suatu stimulus ya, yang khususnya BSU ini ya. Nah, BSU ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 itu pertama. Dan kedua, program BSU ini adalah salah satu stimulus pemerintah yang mana sudah dikoordinasikan dan dibahas bersama oleh Satgas PEN, yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kemnaker, dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, perlu Bung Ferdi ketahui bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 15,7 juta untuk pekerja buruh yang akan disalurkan berupa BSU ini, yaitu bernilai 600.000 per pekerja buruh. Itu dilakukan selama 4 bulan ya. Jadi 600.000 selama 4 bulan ya Pak ya? Benar. Nah, jadi totalinya sebesar 2,4 juta bagi calon penerima BSU ini. Ya. Nah, dari target ini kita diberikan secara bertahap. Nah, dari 15,7 juta ini di dalam perjalanannya target ini kita mengalami suatu perubahan atau revisi, yang mana data yang ditargetkan oleh BPJS 15,7 ini ternyata setelah divalidasi, diklarifikasi ini finalnya itu 12,4 juta. Nah, jadi untuk BSU ini kita final itu 12,4 juta, dan yang sudah tersalurkan itu 12,1 juta orang.
Oke. Jadi kalau dipresentasikan itu kira-kira sebesar 98,30%. Memang masih banyak kendala-kendala yang dialami ya. Nah, itu. Nah, kemudian kan guru banyak yang bertanya nih Pak, sebenarnya apa saja sih persyaratan untuk menerima BSU ini Pak? Ya, persyaratan untuk program BSU ini, pertama itu warga negara Indonesia ya, WNI Pak ya? yang memiliki KTP, itu satu. Terus kedua, ya pekerja yang mengikuti program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ya Pak? Nah, ketiga, pekerja buruh yang menerima upah. Dan selanjutnya pekerja yang mendapat gaji upah itu 5 juta ke bawah yang dilaporkan oleh pemberi kerja dan mempunyai rekening aktif. Oh gitu. Ya. Banyak yang nanya di medsos Pak. Data saya valid nih Pak. Dari BPJS saya udah nanya BPJS. Tapi kok saya belum sampai Pak uang BSU-nya Pak. Nah, mungkin saya belum dapat Pak BSU-nya. Nah, itu mungkin ada penjelasan Pak. Masalahnya di mana? Pertama, rekening itu satu duplikasi. Ya. Terus kedua, dia rekening tidak aktif. Ya. Ketiga, rekening diblokir. Terus keempat, rekeningnya tidak match dengan nama DINIK dan nama di rekening. Jadi nama DINIK sama nama di rekening Itu jadi persoalan. jadi persoalan juga Pak. Misalkan saya Muhammad Ferdiansyah gitu Pak ya. Kalau di rekening Ferdiansyah doang ya Pak M-nya. Nah, itu jadi permasalahan juga. Oh, jadi permasalahan juga Pak. Kemudian Terus Pak, ada juga rekening giro. Pinjaman misalnya kan gitu. Itu juga tidak bisa. Dia harusnya rekening tabungan. oke. Nah, itu yang permasalahan. Memang yang kami hadapi rekening bermasalah ini sampai per 20 Oktober 2020 ini itu kurang lebih ada 152. Nah, dari rekening-rekening bermasalah kurang lebih 152 rekening yang bermasalah. Yang tadi itu. Ya. 152.000. 152.000 ya Pak ya. Nah, itu kami melakukan meminta kepada bank untuk disampaikan rekening-rekening tersebut yang belum dapat disalurkan yang terjadi masalah tadi. Itu kami sampaikan lagi kepada BPJS untuk diklarifikasi perbaikan. Nah, setelah dilakukan klarifikasi perbaikan, disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada kami dan kami langsung sampaikan kepada Batubara untuk segera disalurkan. Berarti kalau apa Pak tindak saran atau rekomendasi Bapak kalau mereka belum dapat Pak? Atau mungkin belum ditransfer kali Pak ya dari masa itu, atau mungkin Ya. kalau rekeningnya bermasalah itu seperti apa Pak mereka harus lakukan Pak? Ya, minimal langkah-langkah yang harus dilakukan oleh calon penerima BSU ini ya, kalau memang mereka terinfo ya bahwa rekening bermasalah, minimal dia harus berkoordinasi dengan pihak bank yang bersangkutan. Ya, terus kan itu satu. Oh benar, rekening kalian diblokir ini apa? Nah, itu nanti kan disarankan untuk membuat rekening baru. Ya. Nah, setelah itu dari hasil konsultasi itu disampaikan kepada pemberi kerja untuk diteruskan kepada BPJS untuk dilakukan klarifikasi. Itu ya. Tapi masih memungkinkan nggak Pak? Ini kan udah mau termin kedua Pak. Termin pertama tadi bermasalah hampir 150.000 lebih ya. Ya. Nah, yang 150.000 ini memungkinkan nggak Pak untuk merecek kembali datanya, mengklarifikasi datanya? Ya, insya Allah ya, kami mengharapkan teman-teman pekerja yang rekeningnya tadi yang saya sebutkan bermasalah, itu segera untuk melakukan klarifikasi baik kepada banknya maupun kepada perusahaannya untuk dilakukan perbaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk memungkinkan memang waktu ini sudah pendek ya. Ya, kami memang berusaha sebagai
sekuat kami untuk bagaimana supaya BSU ini dapat diterima oleh pekerja buruh, karena memang ini mereka mengharap ya. Tapi juga kami juga menghimbau kepada teman-teman pekerja ini supaya rekening-rekening ini perlu dicek kembali ya itu. Nah itu kami memang sebenarnya di dalam peraturan kami atau juknis kami ya, apabila rekening-rekening bermasalah yang sudah tidak bisa diklarifikasi lagi, ya itu harus segera dikembalikan ke kas negara. Nah, tapi kami berkeinginan dan yakin bahwa ini akan diperbaiki gitu. Nah, soalnya kenapa? Kalau saya kembalikan secepat mungkin, ya. Ini dikhawatirkan kan mereka nanti baca juknis itu bahwa bantuan ini 4 bulan. Sebelum 4 bulan kami kembali ke kas negara, itu kami nanti disalahkan. Kan gitu. Nah makanya kami menunggu sampai akhir November lah, kalau bisa ya. Dan nanti ini data diklarifikasi, jadi Desembernya sebelum tutup anggaran itu bisa tersalurkan. Jadi kami masih ada teman-teman masih ada waktu untuk memperbaiki. Jadi masih ada waktu ya Pak sekarang ya untuk memperbaiki ya. Diharapkan secepatnya langsung cek ke banknya dan cek ke pemberi kerja, kemudian ngecek ke BPJS Ketenagakerjaan ya Pak ya. Kemudian tadi Bapak katakan bahwa targetnya 15,7. Kemudian menjadi setelah data jadi kumpul cuma ada 12,4. Nah, itu kan berarti ada sisa anggaran Pak ya. Nah itu kemana Pak harinya? Jadi anggaran yang target dari 15,7 itu kurang lebih sebesar 37,7 triliun kan itu. Ya. Nah setelah di perjalanan ini ternyata data sampai 30 September batas penyerahan data ya di dalam aturan. BPJS hanya dapat mengklarifikasi, dapat memvalidasi dan memverifikasi itu data sebanyak 12,4 juta. Nah berarti ada selisih 3, sekian juta kan? Iya betul. Dan dana itu kurang lebih tersisa 8, sekian triliun lah. Ya kan gitu. Nah itu kemarin kalau menurut rapat-rapat kami dengan Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Dirjen Anggaran, dana ini nantinya direncanakan akan dialokasikan untuk bantuan kepada guru honorer dan guru honorer di pesantren. Jadi ada dua kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keagamaan, dan dana itu untuk dialokasi ke sana, sisa dari dana BSU. Jadi sisa dananya dikembalikan dulu ke negara dulu ya Pak ya, baru dibagi ke dua kementerian itu ya untuk guru-guru honorer ya Pak ya. Oke. Pak, agar BSU ini tepat sasaran Pak, sebenarnya program bantuan subsidi gaji upah ini mendapatkan pengawasan atau pendampingan dari siapa aja Pak? Baik, Bung Ferdi, untuk bagaimana BSU ini tepat sasaran, ya kami meminta pertama konsultasi kepada KPK, ya, dan kedua kita minta pendampingan kepada BPK dan BPKP. Nah itu supaya bagaimana BSU ini dapat tersalurkan dengan baik dan akuntabel. Pak, sebenarnya Bapak itu kan triliunan Pak ya. Bapak secara fisik udah pernah lihat belum sih itu duitnya Pak, sebanyak itu Pak, triliunan itu Pak? Kalau ditanya lihat apa belum ya, secara jujur saya sebagai kuasa pengguna anggaran itu tidak pernah melihat uang sebanyak itu ya, Pak Menggerdi ya. Karena KPA ini, saya selaku KPA ini hanya sifatnya proses administrasi, ya. Jadi uang itu sebenarnya adanya di bank negara. Jadi nggak ada di Kemnaker sebenarnya uang tidak, itu Pak ya? Tidak ada di Kemnaker ya Pak ya?
Itu uangnya di mana, Pak? Ya, itu tadi saya katakan uang itu ada di Bank Himbara. Dari BRI, BNI, ya, terus sama Bank Mandiri. Uang ada di situ. Ya, terus langsung disalurkan kepada penerima BSU. Pak, untuk mereka yang kurang puas terhadap BSU ini, mau mengadu, mungkin mereka belum dapat, itu bisa mengadukan kemana, Pak? Ya pertama tadi bahwa bagi teman-teman yang belum berkesempatan menerima BSU ini, walaupun sudah memenuhi persyaratan ya mungkin tadi ya katakan permasalahan rekeningnya yang bermasalah, ya itu ya kami sudah ada tim posko pengaduan BSU itu. Di mana, Pak? Mungkin bisa online di apa? Ya bisa online, ya, bisa by phone itu kayaknya seperti teman kami kan ada dari posko ini ada tim Dirjen PH itu duduk di dalam posko itu, yaitu memang online dan bahkan ya suka telepon langsung ya, karena mungkin dari perwakilan serikat pekerja karena punya kontak pada tim kami ya bisa komunikasi. Kadang-kadang juga dari serikat pekerja itu karena dia tahu saya yang sebagai pengelola BSU ini, ya mereka juga menginformasikan saya secara langsung juga. Jadi banyak kanal-kanal yang dilakukan gitu. Pertanyaan terakhir yang pasti ditunggu-tunggu sama rekan-rekan, Pak. Kapan mereka akan menerima yang termin kedua, Pak? Gelombang 2 kan termin pertama 1,2, Pak. Nah, 1,2 lagi kapan nih, Pak? Mulainya, Pak? Jadi sesuai dengan apa yang Ibu Menteri sering melakukan wawancara atau testimoni kan gitu, testimoni ya, itu direncanakan awal November. Ya, direncanakan awal November. Jika rekan-rekan masih punya pertanyaan atau masih ingin mengadu masalah BSU, bisa menelpon atau bisa menghubungi hotline di bawah ini. Demikian rekan-rekan obrolan singkat kita terkait bagaimana penyaluran bantuan subsidi upah, masalah-masalahnya. Bersama saya Ferry Berliansyah dan Bapak Aswansa undur diri. Salam kompeten. Salam kompeten.